Kita akan memulai firman Tuhan, kita akan melihat di kitab Lukas. Kitab Lukas, tema hari ini adalah berproses semakin dewasa. Kita akan melihat bagaimana proses dewasa seseorang yang tampaknya begitu cepat, tetapi sebenarnya sudah ada proses sebelumnya, dan ini sangat mencengangkan bagi kita. Lukas di pasal yang ke-19, di ayat yang pertama. Kalau kita melihat bahwa cerita ini cerita sekolah minggu, yang mana kalau ibu bapak sudah pernah mengikuti sekolah minggu, cerita ini sangat familiar, apalagi kalau ibu bapak, kakak-kakak semuanya menjadi guru sekolah minggu. Waktu saya membaca kembali cerita ini, ada pertanyaan yang besar di kepala saya. Ini kan ceritanya nanti kalau kita baca, Zakheus membagikan hartanya, separuh untuk orang miskin, yang diperas 4 kali lipat, dikembalikan. Pertanyaannya adalah, apakah itu sebuah tindakan emosional karena ada Yesus di saat itu? Setelah Yesusnya pergi dari rumahnya, dia tidak lakukan. Yang pertama. Yang kedua, ketika dia bagi-bagikan uangnya, ada kata benar, dia bagikan separuhnya untuk orang miskin, yang diperas 4 kali lipat dikembalikan. Pertanyaannya adalah, lalu dia punya uang lagi tidak? Ia jadi miskin atau tidak? Nah, itu pertanyaan yang menggelitik saya, yang tidak ada di cerita ini, tetapi nanti kita akan belajar bersama-sama apa yang terjadi dengan Zakheus dan mengapa dia bisa mengambil keputusan seperti itu. Itu adalah proses yang sudah cukup lama yang dia jalani. Lukas pasal 19 ayat pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus. Zakheus itu artinya murni. Perhatikan, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Jadi dikatakan ia pemungut cukai dan seorang yang kaya. Kalau ibu bapak perhatikan, di kitab Perjanjian Lama itu tidak pernah ada namanya pemungut cukai. Profesinya juga tidak ada. Lalu bagaimana tiba-tiba di Perjanjian Baru ada muncul pekerjaan pemungut cukai di Israel? Bagaimana bisa muncul ada profesi pemungut cukai? Nah, untuk hal ini saya perlu cerita sedikit sejarahnya, tidak terlalu panjang. Jadi ketika Israel dibuang ke Babel, lalu kemudian Babel dikalahkan oleh Mesopotamia, lalu kemudian oleh Yunani. Dalam waktu itu Yunani menguasai bangsa-bangsa yang besar, itu menguasai hampir seluruh dunia di zaman itu. Yunani itu punya program Helenisme, mengyunanikan semuanya, termasuk bahasa, budaya, dan sebagainya. Karena itulah Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ketika Yunani kemudian melemah, lalu kemudian muncul bangsa Romawi. Bangsa Romawi ini punya program Pax Romana, namanya Pax Romana. Program ini membangun semua daerah-daerah jajahan yang ada. Nah, pembangunannya sangat luar biasa. Bisa disaksikan di PowerPoint. Mana? Ya. Berikutnya. Ya, berikutnya lagi. Nah, ini adalah akuadak di Prancis yang masih ada sampai sekarang ini. Jadi Romawi itu membangun besar-besaran. Nah, ini yang masih ada sampai sekarang ini. Jadi coba ibu bapak bayangkan, pembangunan yang sudah sekitar 2000 tahun yang lalu masih ada sampai saat ini. Kuat sekali ya. Kalau kita, negara kita membangun jalanan gak lama udah rusak ya. Harusnya kita bisa mencontoh. Ini 2000 tahun masih ada. Next selanjutnya.
Lalu kemudian Koloseum masih ada, walaupun sudah rusak karena ada alam, karena ada gempa dan sebagainya. Lalu berikutnya, nah ini kalau kita lihat Ibu Bapak agak sulit melihatnya karena hanya garis-garis hitam berliku-liku begitu. Ini adalah jalan raya. Jalan raya kelas 1 dan kelas 2 yang kalau di total itu 1 juta kilometer lebih. Dan ini dibangun besar-besaran oleh Romawi. Kalau orang itu masuk ke jalan itu, nanti ujung-ujungnya pasti sampai ke Roma. Jadi lewat jalan manapun, nanti ujung-ujungnya sampai ke Roma. Karena itulah, makanya muncul pepatah, ada banyak jalan menuju Roma. Itu karena ini, karena gara-gara waktu itu membangun besar-besaran jalan-jalan yang ada. Nah, ya terima kasih untuk PowerPoint-nya. Nah, pembangunan semuanya ini membutuhkan yang namanya biaya. Biaya yang sangat besar dibutuhkan oleh pihak Roma. Nah, ditutup aja PowerPoint-nya. Nah, untuk pembangunan ini, pihak Roma mempunyai kebijakan. Kebijakannya adalah menarik pajak, tetapi yang ditarik pajak ini tidak ditarik kepada warga negara Romawi. Jadi warga negara Romawi itu tidak ditarik pajak. Yang ditarik yang siapa? Jajahan. Nah, karena banyak sekali jajahannya, Romawi tidak punya orang untuk mengawasi satu persatu. Maka dia cukup utus 1 atau 2 orang yang akan bertanggung jawab. Kalau di Israel yang akan kita bahas ini adalah Herodes dan Pontius Pilatus. Ditugaskan di Israel untuk menarik pajak dari rakyat Israel. Nah, Herodes atau Pontius Pilatus ini juga sama, tidak langsung menarik pajak. Karena tidak mungkin turun tangan langsung ke rakyatnya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia buka lelang secara umum, terbuka. Siapapun yang bisa memberikan target yang lebih baik untuk pajaknya, contohnya begini. Kota Yeriko ini kota yang kaya. Kota perdagangan, juga kota industri dan kota ekspor. Dia mengekspor banyak hasil alam. Ditargetkan satu kota ini misalnya 100 miliar pajaknya. Maka dibuka lelang. Yang bisa lebih dari 100 miliar itu yang akan dapat proyek ini. Proyek tarik pajak. Anggaplah si A 110 miliar, si B 120 miliar, si C, si D, dan seterusnya. Lalu kemudian ada Sakeus. Dia berani 200 miliar. Nah, dia menang nih, 200 miliar. Dan prosedurnya adalah Sakeus membayar di depan 200 miliar. Bukan di belakang, tapi di depan. Jadi dia punya uang 200 miliar cash diberikan kepada pemerintah. Makanya dikatakan dia ini seorang yang kaya. Dan ketika Sakeus ini namanya kepala pemungut cukai. Karena dia yang menang lelang, kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai ini tidak tarik langsung kepada rakyat. Tapi dia punya para pemungut cukai. Nah, kalau dalam kitab yang lain, itu ada Matius. Matius itu pemungut cukai. Jadi Matius itu anak buah sebenarnya, bukan kepala. Sakeus itu kepalanya pemungut cukai. Dan ketika Sakeus ini sebagai kepala pemungut cukai, dia punya anak buah, para pemungut cukai, menarik pajak. Yang ditarik, karena dia sudah keluar 200 miliar, dia pengen untung dong. Tidak mungkin dia tarik 200 miliar juga. Masalahnya adalah, keuntungan yang dia dapat itu akan mencekik rakyat, akan membuat rakyat menderita. Maka dia ingin 300 miliar, dia untung 100 miliar. Para pemungut cukai yang di bawahnya, yang diberi tugas untuk menarik dengan target-target tertentu, daerah-daerahnya, mereka menariknya melebihi target yang ditetapkan oleh Sakeus. Jadi, rakyat itu tercekik berkali-kali. Sudah tercekik oleh Romawi, oleh kepala pemungut cukai, dan juga para pemungut cukai. Artinya,
kita sekarang tahu bahwa pemungut cukai seringkali diidentikan dengan orang-orang berdosa. Itu ceritanya begitu. Orang begitu benci sekali. Coba ibu bapak kalau dibegitukan, diperlakukan seperti itu. Wah, itu marah sekali. Dan ini kepala pemungut cukai. Ini orang terkenal di kota Yeriko. Terkenal karena apa? Karena dia dibenci satu kota Yeriko. Nah, ini ceritanya seperti itu. Lalu kemudian ayat berikutnya, yang ketiga. Ia, Sakeus, berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Perlu kita ketahui bahwa Tuhan Yesus kemanapun dia pergi, kecuali diam-diam. Kalau diam-diam berarti dia tidak diketahui oleh banyak orang. Kalau dia ini pergi ke sebuah tempat kemanapun, ketika diketahui oleh orang banyak, maka yang akan datang itu banyak sekali, berkerumun. Bisa ratusan sampai ribuan. Dalam kisah-kisah yang lain kita membaca sampai 5.000 orang laki-laki. Itu belum yang perempuan dan anak-anak. Artinya yang mengikuti Yesus itu sangat banyak. Dan di antara begitu banyak orang, ada Sakeus. Ingat, Sakeus itu dibenci satu Yeriko. Dan dia ini orang pendek. Sudah pasti ketika dia ingin mendekati Yesus, dia tidak bisa. Mengapa? Karena badannya pendek, sependek apa? Saya cari referensi berapa pendeknya sih, sekitar 140 cm. Jadi mungkin ya semeja mimbar ini ya mungkin lebih tinggi sedikit lah. Jadi memang pendek. Dan karena pendeknya itu dia tidak bisa berusaha untuk mendekati Yesus, dia tidak bisa karena kalah. Lalu kemudian dia cari akal. Bagaimana caranya supaya bisa melihat Yesus? Kalau di ayat 4 dikatakan demikian. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kalau kita membaca firman Tuhan, kesannya sudah langsung, pokoknya ada pohon ara, dia naik, Yesus lewat. Tapi jalan di sana itu kan banyak. Kanan kiri, ada perempatan, ada perlimaan, pertigaan, ada banyak. Maka, kalau kita secara realita, yang terjadi adalah seperti ini. Sakeus mengira-ngira. Dia mengira-ngira, tampaknya Yesus nanti, dia akan lurus. Maka dia lari. Dan itu kan ada orang banyak. Karena orang banyak, dia harus lari lebih cepat. Dia sampai di sana, kemudian dia cari pohon ara. Pohon ara itu jenis sikamor, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Tidak terlalu tinggi, karena pasti Sakeus itu badannya pendek, sulitan. Tidak terlalu pendek. Kalau terlalu pendek, maka pohon ini akan menghalangi orang yang jalan. Jadi sedang-sedang saja. Artinya ketika Sakeus naik di atas pohon itu, orang yang di bawahnya itu tahu ada orang di atas. Nah, Sakeus naik nih. Waktu dia tunggu-tunggu, ada pertigaan, ternyata Tuhan Yesus belok kiri. Apa yang dilakukan? Dia turun lagi. Dia turun lagi. Kemudian dia berusaha salib itu orang-orang. Nyalip orang-orang banyak itu kan susah karena jalanan penuh. Jadi dia berjuang pokoknya lewat pinggir-pinggir. Kemudian dia cari pohon ara lagi. Dia naik. Dan ternyata Tuhan Yesus belok kanan lagi. Terus berikutnya sampai pokoknya akhirnya Yesus benar-benar lewat jalan itu. Lalu kemudian Sakeus ada di atas, rombongan Yesus mulai lewat. Ibu bapak, secara realita itu kan begini. Karena ini kan tidak semua diceritakan di Alkitab. Kalau Yesus yang di sini, orang-orang itu kan sudah sampai sana. Kenapa? Karena kan orangnya banyak. Bukan cuma 12, bukan cuma 70, ratusan bisa ribuan. Maka orang-orang yang mengikuti Yesus sudah sampai di sana. Karena sudah sampai di sana, mereka tahu ada Sakeus di atas. Ketika orang banyak ini tahu Sakeus ada di atas, apa yang dilakukan oleh orang banyak itu? Saya membayangkan menjadi orang-orang Yahudi, melihat Sakeus ada di atas pohon. Cukup satu orang memberikan kalimat,
"Hei Sakeus, pendek, turun, kita habisi engkau." Semua orang pada ikut. Cukup satu orang provokator, Sakeus akan dibully oleh semua orang. Ingat, Sakeus ini pemungut cukai yang merampas harta rakyat Yahudi. Jadi ini orang yang paling dibenci satu Yeriko. Di bawahnya Sakeus ini, orang-orang membuli, orang-orang marah. Marah kepada Sakeus. Yesus semakin mendekat. Dengar rame-rame seperti ini, orang cerita kepada Yesus. Ini Yesus, orang yang membuat kami miskin. Ini orangnya yang membuat kami jual tanah. Ini yang membuat kami jual lembu. Kami jadi miskin. Ini orangnya. Hukum dia Yesus. Sama seperti orang-orang ketika menangkap perempuan yang tertangkap berzinah. Orang-orang berkata kepada Yesus, orang ini patut dihukum. Sama seperti itu. Dan ketika kemudian Yesus sampai, dia melihat ke atas. Apa yang dia katakan? Ayat yang ke-5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun." Wah, waktu Tuhan Yesus berkata, "Sakeus, segera turun." Orang-orang sudah senang nih. Dipikir habis dia. Habis oleh Tuhan Yesus. Dia akan dibuat pendek lagi oleh Tuhan Yesus. Kalau perlu, dia ini jadi sekecil bayi. Wah, orang-orang sudah senang nih. Tapi ternyata koma. Tuhan Yesus berkata begini, "Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ibu bapak, ketika Tuhan Yesus berkata, "Hari ini aku mau menumpang di rumahmu," itu sebuah tindakan yang tidak populer. Sebuah tindakan yang berkata bahwa ini perkataan yang tidak disukai oleh semua orang. Karena semua orang ingin menghukum Sakeus. Tapi satu pribadi mengasihi Sakeus. Di sini kita boleh belajar dalam berproses kita menjadi dewasa. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi kita bisa menyenangkan hati Allah. Di sini kita belajar, dalam proses kita semakin dewasa, tindakan yang benar itu mungkin akan bertentangan dengan mayoritas. Tetapi kita boleh belajar. Yang terpenting adalah tindakan ini benar dan tindakan ini memuliakan nama Allah. Tindakan Yesus sama sekali tidak populer. Sekalipun tidak populer, orang-orang tetap mau ikut Yesus. Lalu kemudian dikatakan ayat berikutnya. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Jadi Sakeus turun nih, dia turun. Sekarang dia ada di ring satunya Yesus. Kalau tadi dia tidak masuk ring, dia ada di luar. Tiba-tiba sekejap dia ada di sebelahnya Yesus. Dia tuntun Yesus sampai ke rumahnya. Dia terima Yesus dengan sukacita. Firman Tuhan katakan, Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Saya bisa membayangkan, seumur-umur hidupnya Sakeus, baru kali itu dia menikmati sukacita. Seumur-umur hidupnya Sakeus, yang dia pikirkan bahwa harta yang banyak bisa membuatnya sukacita, ternyata keliru. Karena harta yang banyak tanpa Yesus sama sekali tidak ada sukacita. Dan pada hari itu, Sakeus sangat bersukacita. Dia sangat lega karena selama ini Yesus inilah yang sedang dicarinya. Dia pikir dengan banyaknya uang, banyaknya kekayaan, dia sebagai seorang pejabat yang dikenal oleh pemerintahan, dia pikir bisa membuat dia sukacita. Tetapi ternyata tidak. Ketika Yesus datang ke rumahnya, menerima dia, ketika semua orang menolak dia, ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus yang menerima dia. Dia merasakan sukacita yang tidak pernah dirasakan seumur hidupnya. Lalu kemudian dikatakan demikian, ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut
Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi memang pemungut cukai, apalagi kepalanya pemungut cukai, selalu diidentikan dengan orang-orang berdosa. Mengapa? Karena mereka memeras rakyat sampai membuat rakyat menjadi miskin. Dan karena itulah orang-orang bersungut-sungut. Yesus itu menumpang di rumah orang berdosa. Tapi sekalipun orang-orang ini bersungut-sungut, mereka tetap ikut kepada Yesus. Kan mereka ada di rumahnya Sakeus juga. Saya bisa membayangkan rumah Sakeus itu besar. Rumah Sakeus itu lebih besar daripada rumah-rumah di sebelah-sebelahnya, di depan-depannya. Dan rumah Sakeus ini sudah pasti akan dipenuhi semua orang. Orang yang tadi rombongan, yang mungkin ratusan ribuan, masuk ke rumah Sakeus. Rumah Sakeus menjadi penuh. Mulai dari ruang makan, dapur, sampai ruang depan, sampai halaman, sampai kamar mandi, semua penuh sama orang. Kenapa? Karena mereka ingin melihat Yesus. Sekalipun mereka bersungut-sungut, mereka masih tetap mengikuti Yesus. Ingin melihat apa yang Yesus lakukan dan apa yang Sakeus lakukan. Sekalipun mereka marah. Sebagian besar masih ada di luar karena tidak bisa masuk. Jadi rumah Sakeus itu penuh dengan banyak orang. Lalu apa yang terjadi? Lihat berikutnya. Ayat ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ibu bapak, ini pertanyaannya yang tadi saya sampaikan. Separuh diberikan pada orang miskin. Yang diperas dikembalikan 4 kali lipat. Sesuai dengan hukum Yahudi, perjanjian lama. Pertanyaannya, ini tindakan emosional atau tidak? Orang dewasa ketika memutuskan sesuatu, itu sudah pasti akan dipikir lebih dahulu. Anak-anak ketika memutuskan sesuatu berdasarkan emosinya. Tetapi orang yang dewasa memutuskan sesuatu berdasarkan banyak pertimbangan. Nah, Sakeus ini, dia anak-anak rohani, bayi rohani, atau dia sudah menjadi orang dewasa secara rohani. Sekalipun dia baru terima Yesus. Saya berpikir, bagaimana ya ceritanya? Bagaimana membuktikan kisah ini benar-benar terjadi atau hanya emosional belaka? Saya berpikir, dan kemudian saya mendapat pencerahan. Kisah ini, yang terjadi ini, itu kan di zamannya Yesus. Anggaplah tahun 30 Masehi, sekalipun tidak tahun 30, Yesus lahir kira-kira tahun 4 atau 5 sebelum Masehi. Anggaplah supaya lebih bulat, lebih mudah, tahun 30 Masehi. Sedangkan itu terjadinya. Kitab Lukas itu ditulis sekitar tahun 60 sampai 65 Masehi. Artinya begini. Kitab Lukas yang menulis adalah Lukas. Lukas waktu menulis kisah Sakeus ini berarti dia tahu 30 tahun yang lalu ada kejadian Sakeus. Kan begitu ceritanya, kronologinya. Dan dia tahu kalau misalnya Sakeus hanya emosional belaka, Sakeus itu tidak jadi memberi setengah hartanya untuk orang miskin, yang diperas 4 kali lipat tidak jadi dikembalikan, kira-kira Lukas mencatat kisah Sakeus atau tidak? Sudah pasti tidak. Karena ini hoax belaka. Seperti berapa bulan yang lalu ya, yang di Sumatera yang memberi berapa T, saya juga terkejut. Wah, ini T, bukan M, tapi T. Ternyata hoax. Kita semua dibohongin. Kalau Lukas melihat kisah Sakeus ini hanya bohong belaka, hanya hoax, tidak mungkin dicatat. Kenapa? Karena Lukas mencatatnya 30 tahun kemudian. Atau kalau dicatat, pasti diberi keterangan bahwa dia seorang penipu.
Tetapi tidak ada keterangan itu. Artinya kisah Sakeus ini, tindakan Sakeus ini bukan tindakan emosional. Tapi tindakan sebagai orang yang sudah dewasa, yang sudah dia pikirkan matang-matang. Hanya kita tidak melihat di cerita ini. Karena semua cerita dalam Alkitab itu kan hanya poin-poinnya saja. Semuanya tidak dituliskan. Seperti Tuhan Yesus tidak pernah ada acara dia mandi. Apakah Yesus tidak pernah mandi? Tidak pernah gosok gigi? Sudah pasti pernah. Bukan pernah saja, setiap hari. Tetapi kan tidak dituliskan, karena memang itu bukan poinnya. Dan proses Sakeus, dia berpikir, dia punya rencana. Itu sudah dia pikirkan matang-matang. Bukan tindakan emosional belaka. Jadi ketika dia berkata, setengah dari hartaku kuberikan pada orang miskin. Orang di rumah Sakeus itu kan semuanya mendadak miskin. Saya miskin, saya mau. Semuanya. Lalu kemudian dia berkata, sekiranya ada yang kuperas, ibu bapak, sekiranya ada yang diperas, yang tadi saya ceritakan kronologinya, semua diperas. Nah kalau semua diperas, saya yakin di rumah Sakeus itu, orang-orang langsung antri semuanya, minta dikembalikan 4 kali lipat. Memang tidak ditulis. Tapi itu tidak mungkin tunggu besok. Karena orang-orangnya ada. Yang diperas ada. Yang mau mengembalikan ada. Dan orang-orang pasti mendesak. Kalau misalnya Sakeus tidak mengembalikan, dia katakan besok ya. Orang-orang pasti nggak mau. Mumpung ada Yesus saksinya. Jangan besok, sekarang. Mumpung ada Yesus, sekarang. Pasti begitu protes. Dan Lembaga Cukai itu punya catatan, rapi catatannya. Siapa, bayar apa, jumlahnya berapa. Catatannya rapi. Jadi di hari itu ibu bapak yang terjadi di rumah Sakeus, itu tidak hanya cerita ini selesai. Tapi ada antrian yang panjang. Dan Sakeus selesaikan di hari itu juga. Dan Yesus ngapain? Yesus melihat. Yesus bersukacita. Sakeus bersukacita. Dia keluarkan berangkasnya, dia keluarkan semua uangnya. Kenapa? Karena dia selama ini dia penuhi hatinya dengan mamon. Tapi ketika ada Yesus, Yesusnya itu begitu besar di hatinya. Sampai mamonnya harus keluar. Supaya Yesusnya muat di hatinya. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata demikian. Setelah antrian yang panjang dan melelahkan itu, Tuhan Yesus berkata begini. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ibu bapak, ketika Tuhan Yesus berkata begini, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Saya yakin perkataan Yesus ini terjadi setelah semuanya selesai. Tidak mungkin belum dibagi-bagikan uangnya. Yesus berkata, terjadi keselamatan. Ternyata Sakeusnya menipu. Masa Yesus ditipu? Kan tidak mungkin. Jadi, ini kisah yang sebenarnya luar biasa. Kisah yang begitu sangat emosional pada waktu itu. Tetapi tindakan Sakeus tidak emosional. Ketika terjadi hal ini, orang banyak menjadi heran. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Orang yang selama ini memeras orang-orang Yeriko, orang-orang Yahudi di sana, tiba-tiba berbalik, memberkati orang-orang di sana. Pertanyaan yang tadi saya sempat sampaikan, lalu Sakeus punya uang lagi tidak? Atau dia uangnya habis? Slide terakhir dari PowerPoint. Sakeus uangnya benar-benar habis. Lalu apa yang dilakukan? Dia melayani Tuhan. Slide terakhir. Dia melayani Tuhan, dia menjadi muridnya Petrus.
Dan dia menjadi bishop. Bishop itu penilik jemaat. Zaman dulu tidak ada pendeta, namanya bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, tetapi bishop. Bishop itu penilik jemaat, sama tugasnya dengan hamba Tuhan. Dan dia meninggal, dia melayani di Kaisarea. Dia meninggal di sana. Ibu bapak, apakah Zakheus ini seorang bayi rohani? Saya yakin tidak. Hanya prosesnya kita tidak lihat, tidak ada kalimatnya di dalam bacaan yang kita baca. Tetapi sebenarnya ketika dia mencari uang, dia juga mencari Tuhan. Tetapi dia tidak pernah ketemu. Dia tidak pernah mendapatkan sukacita. Dia cari semua yang orang katakan bisa memberikan sukacita. Ketika dia dengar berita-berita tentang Yesus, saya yakin dia tunggu-tunggu Yesus kapan datang ke Yeriko. Dan saya yakin Zakheus sudah ancang-ancang. Kalau benar Yesus itu seperti yang diceritakan oleh orang. Orang kedapatan berzinah tetangga basah, Yesus ampuni. Kalau benar Yesus seperti itu, kalau benar Yesus terima diriku apa adanya, sementara semua orang satu Yeriko menolak aku, kalau benar, aku akan ikut dia seumur hidupku. Aku akan tinggalkan masa laluku. Aku akan tinggalkan semua dosa-dosaku. Semua hartaku akan kuberikan kepada Tuhan, kepada rakyat Yeriko. Saya yakin dia berdoa setiap hari seperti itu. Dan doa ini adalah doa yang menunjukkan bagaimana dewasanya Zakheus. Tetapi ketika dia melihat banyak orang-orang Yahudi, ahli Taurat, yang memakai jubah panjang, tetapi memperlakukan orang lain dengan tidak penuh kasih. Dia melihat, kok ada banyak orang seperti itu. Suatu saat, Mahatma Gandhi, tokoh di India, dia tertarik dengan Injil, dia baca Injil, dia baca firman Tuhan, dan dia mau pergi ke gereja. Dan waktu dia pergi gereja, di gereja itu kan ada penerima tamu, penyambut di depan. Berkata, stop, engkau mau kemana? Saya mau ke gereja, mau beribadah. Tidak bisa. Untuk orang kafir, orang haram sepertimu, tidak boleh masuk gereja. Semenjak itu, dia tidak pernah menginjakkan kaki ke gereja. Kisah ini diceritakan oleh sahabatnya, seorang misionaris dari Amerika, yang pernah bertanya, mengapa engkau sering mengutip kitab firman Tuhan, tetapi engkau tidak pernah datang beribadah? Kenapa engkau tidak pernah mengikut Yesus? Mahatma Gandhi menceritakan hal seperti itu. Aku tidak pernah benci Yesusmu, tapi aku tidak pernah menyukai orang Kristen, karena dia pernah dilukai oleh orang Kristen. Zakheus juga sama. Zakheus dilukai oleh banyak ahli-ahli Taurat yang sikapnya tidak dewasa. Tetapi Zakheus sendiri justru didewasakan ketika melihat ada begitu banyak orang yang berbuat mengecewakan dirinya. Ibu bapak, di pagi hari ini kita boleh belajar supaya kita ini bisa semakin terus dewasa. Jangan bertindak karena emosional. Ketika bertindak, kita harus pikirkan matang-matang seperti tindakan dari Zakheus. Kita juga boleh belajar dari Yesus. Ketika ada orang berdosa ingin datang kepada Tuhan, jangan lihat dosanya, tapi lihat ada orang yang mau datang kepada Yesus. Orang dewasa akan bertindak dengan benar sekalipun tindakan itu tidak populer. Seperti Tuhan Yesus, sekalipun perkataannya berkata, aku mau singgah di rumahmu, itu adalah perkataan tidak populer di hadapan banyak orang. Tetapi Tuhan Yesus tetap lakukan. Kita boleh belajar menjadi orang-orang, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa di dalam
Tuhan. Amin.